Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Armando SV Simanjuntak dengan NIM 14S19003. Sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal UAS. Yang pertama, data berikut menunjukkan lama hidup 7 mikroba 1,5, 2,3, 1,9, 1,2, 2,0, 1,7, dan 1,8. Batas bawah selang kepercayaan atau confidence interval untuk rata-rata dengan tingkat kesalahan 0,05 yaitu adalah. Dari soal nomor 1 kita dapat menjawab yaitu dengan mencari pertama atau terlebih dahulu adalah rata-rata dari data yang diketahui. Maka rata-ratanya adalah 12,4 dibagi 7 adalah 1,77. Lalu kita mencari simpangan baku dari data yang dicari. Maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan data dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan dibagikan dengan 6 agar dia tidak bias. Maka hasilnya adalah S kuadrat sama dengan 0,0158 kuadrat. Maka S sama dengan akar dari 0,0158 kuadrat. Maka S adalah 0,0158. Karena yang ditanya hanya batas bawah dari interval, maka kita akan menggunakan X bar dikurang T alfa per 2 dikalikan dengan S dibagikan dengan akar N. Maka 1,77 dikurang T 0,05 per 2 dikalikan dengan 0,0158 dibagikan dengan akar 7. Maka hasilnya nanti akan menjadi 1,77 dikurang 0,0146 menjadi 1,75. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah perhatikan statistik deskriptif kandungan nikotin 2 merek rokok berikut. Kita perhatikan tabelnya, maka yang ditanya adalah standar deviasi gabungan yang akan digunakan untuk mengestimasi selisih rataan kadar rokok merek A dan B yaitu adalah. Dari soal pilihan ganda nomor 2 dapat diketahui bahwa standar deviasi 1 adalah 4, standar deviasi 2 adalah 0,8, banyak sampel pertama adalah 5, banyak sampel kedua adalah 6. Maka yang ditanya adalah standar deviasi gabungan yang digunakan untuk mengestimasi selisih rataan antar kedua rokok. Maka kita akan menggunakan rumus S sama dengan akar dari N1 kurang 1 dikalikan dengan standar deviasi 1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikalikan dengan standar deviasi 2 kuadrat dibagikan dengan banyak sampel pertama ditambah banyak sampel kedua dikurang 2. Maka kita masukkan angka-angkanya. Sampel pertama adalah 5 dikurang 1 dikalikan dengan 4 adalah standar deviasi 1 ditambah dengan 6 dikurang 1 dikali 0,8 dibagikan dengan 5 ditambah 6 dikurang 2. Maka dia akan menjadi 4 dikali 16 ditambah 5 dikali 0,64 dibagikan dengan 9. Maka hasilnya akan menjadi akar dari 7,466 maka akan mendapat 2,73. Kita lanjut ke soal nomor 1 esai, yaitu ukuran file dalam gigabyte mempengaruhi waktu pemrosesan data dalam menit. Menggunakan data berikut yaitu tabel ukuran waktu dan pemrosesan data dapat dilihat di sini. Maka pertanyaan yang A, lakukan fitting model regresi linear, eksponensial, dan polinomial derajat kedua dengan Excel. Maka untuk menjawab pertanyaan yang A ini kita langsung buka Excel. Kita lihat bahwa ini adalah tabel yang ada pada soal. Maka kita blok, kita buka scatter, lalu kita add trade line linear. Maka untuk dapat melihat model regresi dan juga R-square-nya, kita dapat checklist di sini display equation on chart dan juga display R-square value on chart. Maka dapat kita lihat bahwa model regresinya adalah Y sama dengan 1,5X ditambah 2,25. Sementara R-square-nya adalah 0,8818.
Maka kita akan mengganti dari trend line linear menjadi eksponensial. Maka dapat kita lihat bahwa model regresinya adalah 3,5984 E pangkat 0,2016X dan R square-nya adalah 0,836. Nah, jika kita menggantinya kembali menjadi polinomial orde kedua, maka dapat kita lihat bahwa model regresinya adalah 0,3092 X kuadrat dikurang 0,6748X ditambah 5,7015. Sementara R square-nya adalah 0,979. Maka soal A sudah terjawab. Jika kita melihat soal B, berapa prediksi waktu pemrosesan data yang berukuran 10 GB dengan model regresi terbaik? Di sini sudah saya buat dalam bentuk tabel bahwa ada fitting regresi, model, dan R square yang tadi kita cari dengan Excel. Maka kita akan menggunakan fitting regresi polinomial derajat kedua karena memiliki R square yang paling besar dan juga mendekati 1. Maka dari model regresi yang kita gunakan, kita akan mengganti X di dalam model menjadi 10 GB. Maka hasil yang didapat adalah sebesar 29,8735. Kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu untuk menentukan apakah serum baru akan memperlambat leukemia, 10 tikus dipilih yang semuanya telah kena penyakit tersebut pada tahap yang lanjut. 6 tikus mendapat serum dan diketahui rata-rata umur sejak permulaan percobaan adalah 2,9 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Sedangkan 4 tikus lainnya tidak mendapat serum dan diketahui rata-rata umur sejak permulaan percobaan adalah 2,5 tahun dengan simpangan baku 0,2 tahun. Pada taraf signifikansi 0,1, dapatkah disimpulkan bahwa serum tadi menolong? Anggap kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi sama. Maka pertanyaan yang ditanyakan, tuliskan prosedur pengujian hipotesis untuk menguji dugaan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana kesimpulan dari pengujian hipotesis pada poin A? Dari soal esai nomor 2, kita dapat membuat diketahui bahwa sampel tikus yang menggunakan serum adalah 6, yang tidak menggunakan serum adalah 4, rata-rata tahun yang menggunakan serum adalah 2,9 tahun, yang tidak menggunakan serum adalah 2,5. Simpangan baku dari tikus yang menggunakan serum adalah 0,5, simpangan baku dari tikus yang tidak menggunakan serum adalah 0,2, dengan taraf signifikansi adalah 0,1, dengan variansi populasi yang sama. Maka yang ditanya adalah prosedur pengujian hipotesis dan kesimpulan. Maka kita akan menjawab yang A. Dari yang A, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat prosedur. Prosedur yang pertama adalah hipotesis awal, yaitu H0, yaitu μ1 dikurang μ2 sama dengan 0. Prosedur yang kedua adalah hipotesis standing, yaitu H1 sama dengan μ1 dikurang μ2 lebih besar dari 0. Maka ini adalah uji satu arah kanan. Yang ketiga adalah taraf signifikansi sebesar 0,1. Maka kita akan menggunakan uji T dengan derajat bebas, yaitu penjumlahan 2 sampel dikurangi 2, yaitu sama dengan 8. Maka titik kritis yang kita gunakan adalah T 0,1 derajat bebas 8 adalah 1,397. Maka daerah kritisnya adalah T lebih besar dari T 0,1 dengan derajat bebas 8, yaitu 1,397. Prosedur yang kelima adalah prosedur menentukan nilai uji statistik T-nya. Kita akan menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per SP dikalikan dengan 1 per N ditambah 1 per N2. Karena SP belum diketahui, kita akan mencari SP terlebih dahulu, yaitu dengan rumus SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikalikan dengan S2 kuadrat dibagikan dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Maka hasilnya nanti menjadi SP kuadrat sama dengan 0,17125
maka SP adalah akar dari 0,17125, maka hasilnya adalah 0,4138. Setelah kita mendapatkan SP, maka kita akan memasukkan nilai-nilai dari rumus yang diketahui tadi. Kita masukkan 2,9 dikurang 2,5 dikurang 0 dibagikan dengan 0,4138 dikalikan dengan akar dari 1/6 ditambah 1/4. Maka hasilnya adalah 0,4 per 0,4138 dikalikan dengan 0,646. Maka hasilnya adalah 1,49. Prosedur yang terakhir adalah keputusan, karena T yang didapat adalah sebesar 1,49 lebih besar dari T 0,1 derajat bebas 8 yaitu 1,397. Maka keputusannya adalah menolak H0. Dari keputusan ini kita dapat menjawab pertanyaan yang B, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah serum baru dapat menolong memperlambat penyakit leukemia pada tikus.